Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas penerapan data mining dalam kehidupan nyata, tapi dengan cara yang santai saja ya. Ini saya ambil dari mata kuliah Data Warehouse sesi ke-14 tentang penerapan data mining. Pertama kita kenalan dulu apa itu data warehouse dan data mining. Data warehouse yaitu semacam gudang data besar yang isinya data-data dari transaksi harian, tapi dikumpulkan buat keperluan analisis, bukan untuk diubah-ubah. Nah, kemudian data mining, yaitu proses menambang pola atau pengetahuan dari data yang ada di warehouse tadi. Kemudian penerapan data mining dalam dunia nyata, analisa pasar dan pelanggan. Bayangin kamu punya data dari kartu member, kupon diskon, transaksi belanja, dan keluhan pelanggan. Dengan data mining, maka kita bisa yang pertama, menebak target pasar, misalnya mengelompokkan pembeli berdasarkan kesukaan atau penghasilan. Yang kedua, melihat pola belanja mereka. Contohnya, setelah seseorang menikah, bisa jadi gaya belanjanya akan berubah. Kemudian cross market analysis, misalnya kita mencari tahu kalau seseorang belanja Indomie, biasanya akan dibarengi dengan belanja apa sih? Kemudian yang kedua yaitu profil dan layanan pelanggan. Kita bisa tahu siapa saja pelanggan setia, apa yang sering mereka beli, dan bagaimana caranya mereka bikin mereka tetap loyal. Contohnya Visa Spanyol memakai data mining buat evaluasi program loyalitas pelanggan mereka. Kemudian analisa perusahaan dan manajemen risiko. Perencanaan keuangan bisa membuat prediksi arus kas dan nilai aset di masa depan. Kemudian di resource planningnya, data mining membantu lihat efisiensi pemakaian sumber daya dari biaya hingga stok barang. Kemudian untuk strategi bersaing, kita bisa memonitor pergerakan pesaing lalu menyesuaikan strategi harga atau promosi. Perusahaan minyak di Spanyol bahkan memakai hal ini untuk mengatur harga gas. Sekarang kita lihat contoh penerapannya. Yang pertama kita lihat di telekomunikasi. Di industri telekomunikasi, jumlah transaksi yang terjadi setiap harinya bisa mencapai jutaan. Nah, tantangannya adalah bagaimana menyortir dan menangani transaksi tersebut secara efisien. Contoh penerapannya, sebuah perusahaan telco menggunakan data mining untuk mengidentifikasi transaksi mana saja yang masih harus ditangani secara manual oleh operator. Tujuannya yaitu untuk menemukan peluang otomatisasi layanan, jadi alih-alih menambah jumlah operator, mereka bisa mengubah transaksi manual menjadi otomatis seperti pergantian kartu SIM atau aktivasi paket layanan. Manfaatnya yang pertama efisiensi operasional meningkat, yang kedua waktu tunggu pelanggan berkurang, dan yang ketiga beban kerja operator menjadi lebih ringan. Kemudian di sektor keuangan, data mining digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak wajar atau mencurigakan, terutama terkait pencucian uang atau penyimpangan transaksi. Contoh penerapannya di Amerika Serikat, sebuah lembaga Financial Crime Enforcement Network menggunakan data mining untuk menambang informasi dari triliunan data pelanggan seperti catatan properti, rekening bank, hingga histori transaksi kartu kredit. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi pola-pola transaksi yang tidak biasa. Misalnya transaksi dalam jumlah besar dan berulang dari sumber yang tidak jelas, yang bisa jadi merupakan indikasi pencucian uang. Dan hasilnya hal ini meningkatkan keamanan finansial nasional, juga memberikan peringatan dini untuk aktivitas kriminal. Yang ketiga di bidang asuransi. Industri asuransi punya tantangan dalam memverifikasi klaim yang benar-benar sah dan yang cenderung berlebihan. Contoh penerapannya, Australian Health Insurance Commission memakai data mining untuk mengidentifikasi layanan kesehatan yang tidak perlu, tapi tetap diklaim oleh peserta asuransi. Dan hasilnya, mereka berhasil menghemat hingga $1 juta per tahun. Lumayan ya.
Proses ini juga membantu dalam memfilter praktek klaim yang tidak sah. Aplikatif di berbagai jenis asuransi bukan cuma kesehatan, tapi juga kendaraan, properti, dan lain-lainnya. Kemudian di bidang olahraga. Dalam dunia olahraga, strategi berdasarkan data sangat penting. Contoh penerapannya di IBM Advanced Code membantu tim-tim NBA seperti New York Knicks dan Miami Heat dengan menganalisis data pertandingan. Data yang dianalisis termasuk jumlah assist, blok, pelanggaran, kemudian juga pola bermain lawan. Tujuannya yaitu membantu pelatih dan tim untuk membentuk strategi yang lebih efektif, menyesuaikan formasi dan pertahanan berdasarkan statistik nyata. Kemudian di bidang astronomi. Di bidang astronomi contoh penerapannya yaitu tim dari Jet Population Laboratory atau JPL dan Palomar Observatory berhasil menemukan 22 objek luar angkasa yang disebut quasar berkat analisis data observasi menggunakan metode data mining. Manfaatnya penemuan objek langit baru dan juga efisiensi dalam memilih data kosmik yang jumlahnya sangat besar. Kemudian di internet atau web behavior, ini oleh IBM SoftAid. Dalam dunia digital marketing, memahami perilaku pengguna sangat penting. Contoh penerapannya yaitu IBM SoftAid menggunakan algoritma data mining untuk menganalisa akses halaman web terutama yang terkait dengan pemasaran. Tujuannya untuk mengetahui halaman mana yang paling sering dikunjungi. Juga mengukur minat dan perilaku konsumen. Juga untuk mengevaluasi efektivitas iklan atau promosi online. Dan hasilnya strategi pemasaran jadi lebih tajam. Konversi kunjungan ke penjualan juga bisa meningkat. Jadi dari contoh-contoh tadi kita bisa simpulkan bahwa data mining punya peran besar di hampir semua sektor. Mulai dari telekomunikasi, keuangan, asuransi, olahraga, astronomi, dan juga di internet dan e-commerce. Tapi perlu diingat, data mining hanyalah alat bantu. Ia membaca pola dari data masa lalu, bukan untuk meramal masa depan. Contohnya, orang yang sering minum Coca-Cola tidak otomatis menjadi gemuk. Yang sering merokok belum tentu pasti kena kanker. Tapi data mining bisa membantu kita untuk melihat pola, menilai tren, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cerdas. Baik, semoga video ini dapat membantu kita semua untuk memahami penerapan data mining di dunia nyata. Terima kasih.